Tuhan. Selamat siang, shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, amin. Amin, haleluya. Mari firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, di situ kau hadir. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita mau satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang sudah menyertai kami, melindungi kami, menuntun kami hingga kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Saat ini Bapa, kami rindu Tuhan memuji memuliakan Engkau. Bahkan rindu untuk lebih lagi diberkati siang ini. Biar Allah Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Bahkan umat-Mu yang mungkin masih di dalam perjalanan juga Tuhan Kau sertai langkah kaki mereka. Biar boleh sama-sama kami diberkati di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan menabur firman-Mu di tempat ini juga Tuhan Kau sertai lindungi. Biar boleh tiba di tempat ini selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan menjadi saluran berkat berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Bapa yang baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah habisnya dalam kehidupan kita. Mari kita mau tinggikan agungkan Tuhan. Kita percaya kita punya Bapa yang hidup. Haleluya. Satu nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama Tuhan kita. Haleluya. Nampilkan. Mari setiap kita memuji memuliakan Tuhan kita Allah yang hidup. Kami adalah tatamu Tuhan dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan laut
tubuh pertahanan kita, perlindungan kita, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan, agungkan Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Engkau Bapa yang baik, bahkan teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Bapa kami yang hidup. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. anugerah-Mu, karena perkenanan-Mu Bapa di hidup kami. Kami yang bersyukur Tuhan hari ini.
Bahkan mereka terbaring di rumah sakit.
Tuhan. Mari kita saat ini dalam keadaan baik, ambil waktumu puji Dia, ambil waktumu sembah, ambil waktumu buktikan.
Mari jemaat kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua adalah bukti kasih setia Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami akan masuki hadirat-Mu yang kudus Bapa untuk menerima suara kebenaran firman-Mu. Tuhan hurapi hamba-Mu yang telah ditunjuk Tuhan. Biarlah apa yang diperkatakan itu semua adalah suara isi hati Tuhan yang ingin Kau nyatakan bagi kami. Dan bagi kami semua jemaat-Mu yang ada di ruangan ini, Tuhan lembutkan hati kami, berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar firman-Nya taburkan, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu telah sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita hari ini? Kok suaranya kayak ada ngantuk gitu? Ada sukacita hari ini? Nah gitu saudara ya. Jam-jam segini tuh jam-jam riskan, jam-jamnya bobo siang. Perkenalkan saudara, nama saya Stensi Natania. Saya hamba Tuhan. Karena ini pertama kalinya saya di sini, izinkan saya kesaksian dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Jadi begini saudara, saya sejak saya umur 16 tahun saya sudah berkhotbah. Kenapa saya langsung khotbah tanpa saya sekolah teologi waktu itu? Karena waktu saya kecil saya itu anak yang sangat pemalu backgroundnya. Waktu itu ada lomba 17 Agustusan, lomba makan semangka, saya bolongin semangkanya buat tutup muka saya. Kenapa? Karena saya sangat pemalu. Tetapi udah pemalu kayak gitu, cita-citanya mau jadi hamba Tuhan. Itu kan nyusahin ya. Dan tapi saudara begini, pas saya umur 16 tahun saya bikin satu album rohani. Dari satu album itu saya diundang gereja gak tahu umur saya. Mungkin karena muka saya menua ya, cepat tua. Anugerah juga ternyata. Jadi gini, diundang nyanyi plus khotbah. Bayangin anak 16 tahun lulus SMA aja belum disuruh khotbah. Tapi saudara, ada satu lagu yang Roh Kudus kasih waktu itu seperti ini. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Ada yang tahu lagu itu saudara? Nah waktu itu pas lagu itu lagi viral-viralnya, di saat itu juga saya harus khotbah saudara. Dan saudara tahu dari sejak itu sampai saat ini, setelah itu saya baru sekolah teologi dan lain sebagainya. Dan hari ini saya melayani di gereja, di lapas dan lain sebagainya tanpa rasa takut. Kenapa gak takut? Karena ya udah punya Tuhan kok. Yang mau kita promosiin Yesusnya bukan diri saya, ya kan? Jadi saudara hari-hari ini yang mau melayani Tuhan, yang mau beritain firman, amanat agungnya Tuhan Yesus apa sebelum dia naik ke surga? Beritakan Injil, beritakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Jadi saudara tempat ini semua, saya yakin kita semua adalah hamba. Hamba? Loh kok kayaknya agak bingung-bingung hamba siapa gitu. Ayo sama-sama katakan saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Nah begitu saudara, jangan bingung gitu, ini semua pada pertobatan baru ya. Oke saudara, hari-hari ini yang saya lihat begini. Hari ini tema khotbah saya adalah bersukacita di masa sukar. Kenapa saya khotbahin hari ini seperti ini? Jadi begini saudara. Saudara kalau lihat kita beberapa bulan ini, tahun ini digempur dengan banyak hal. Perang Amerika, Iran, Israel bikin harga bensin luar biasa naik. Mobil saya yang tadinya solar murah banget, sekarang jadi gila banget saudara. Ada yang ngerasain di sini. Dan juga kalau kita lihat kemarin 2 hari yang lalu ada 4 negara yang langsung gempa bumi serentak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini tidak ada yang namanya kepastian. Adanya cuma kepastian dalam Tuhan. Dunia yang udah semakin gak menentu, harga dolar naik, harga saham anjlok, bla bla bla, itu yang dunia katakan. Tetapi yang saya mau kasih tahu sama saudara, anak Tuhan di tengah kegelapan ini harus menjadi terang dunia. Amin. Saudara,
Dari 2023 saya selalu mendengar Indonesia gelap, ini gelap, itu gelap. Tetapi yang saya tahu, kalau dunia ini gelap, disitulah anak Tuhan harus bercahaya. Disitulah kita harus membawa yang namanya terang. Baru itu yang disebut anak-anak Tuhan, karena kita adalah garam dan terang dunia. Nah tapi masalahnya hari-hari ini banyak anak Tuhan yang bahkan lebih memble. Karena teman-teman saya waktu dengar berita solar naik, apa naik, semua calling, Nia pegang apa? Pegang apa? Pegang emas, pegang apa, kalau nggak ada modalnya mau pegang apa? Ya saudara ya kan, teman saya nelpon semua, pegang apa ya, pegang apa? Karena teman-teman saya juga kan masih pada rumah tangga baru, gaji masih upah minimum. Terus mesti bayar kontrakan, mesti ini, mesti itu. Semua pada kebingungan, pada kegalauan. Tapi yang saya mau kasih tahu sama saudara, kabar baiknya kalau saudara punya Yesus, bunga-bunga di padang yang hidup hari ini besok mati aja Tuhan dandanin. Masa kita ini gak Tuhan pelihara, amin. Nah hari ini kita baca dulu yuk Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Jadi saudara sebelum kita baca ini saya mau kasih tahu Habakuk ini adalah nabi yang waktu itu sedang Habakuk lagi galau saudara. Galau kenapa? Bangsa Israel ini semuanya hidup dalam ketegar-tengkukannya, tidak taat akan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat. Saudara hari-hari ini kalau kita jadi orang baik saudara ya, jadi orang benar di hadapan Tuhan, itu miris ngeliatin orang-orang yang di luar sana semakin jahat, iya gak sih? Oh enggak, semua biasa aja ya, saya doang yang kasar, oke. Saudara, kalau saudara lihat berita di TV ya, dulu cuma berita pembunuhan, dulu cuma beritanya cuma penganiayaan biasa, tapi yang ini pacar sendiri bisa gunting bibir pacarnya, bisa bikin buta pacarnya. Saya yang jomblo ini saudara kadang agak ngenes untuk cari pasangan. Di sini ada yang jomblo, nggak ada yang mau angkat tangan, takut saya lamar, oh nggak bisa saya cewek kok. Jadi gini saudara ya, hari-hari yang semakin jahat seperti yang Habakuk alami. Dan ketika hari-hari semakin jahat penghukuman Tuhan datang atas Israel. Tapi di saat itu kalau kita melihat Habakuk ini saudara, nanti saudara baca sendiri kitab Habakuk ini ya saudara. Habakuk tetap mengucap syukur, tetap memperkatakan yang baik di hadapan Tuhan. Kita baca dulu yuk, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, semua udah ngeliat ayatnya? Aminnya cuma satu. Yang lain kacamata tolong dipakai. 1, 2, dan 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Next. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Next. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Saudara begini, kalau kita lihat Habakuk, sikapnya dia di hadapan Tuhan. Walaupun keadaan sedang gak baik-baik aja, walaupun keadaannya gak menyenangkan untuk dia, untuk bangsa Israel, dia sebagai nabi saudara, dia tetap bisa mengucap syukur. Tetap dia bilang, aku akan bersorak-sorak karena aku tahu Allahku kekuatanku. Kita ini saudara, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus sadar. Kalau kita selalu bilang, sebab dia hidup, ada hari esok. Jangan cuma di mulut. Tetapi saat keadaan susah, saat keluarga kita gak baik-baik aja, saat keadaan dunia gak baik-baik aja, tetap katakan berkat dengan mulutmu. Karena saudara, saat masa-masa yang sukar, gak banyak orang yang bisa tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Gak banyak orang yang tetap bisa bersuka cita di hadapan Tuhan. Padahal kalau semangat kita udah patah, udah gak ada lagi yang bisa diselamatin. Kalau semangat kita udah patah, kita udah gak bisa berdoa lagi di hadapan Tuhan, di situ titik kekalahan kita. Tetapi selama masih bisa bersyukur, selama masih bisa bersorak di hadapan Tuhan, masih ada pertolongannya Tuhan, masih ada tangannya Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saudara saya mau kasih tahu Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Di masa-masa yang katanya ekonomi sulit, katanya ekonomi gak nentu. Yeremia 29 ayat 11, mohon layak suci bantu saya. Firman Tuhan katakan apa saudara? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Saudara, ayat ini selalu saya pegang. Selalu setiap kali saya lagi galau, selalu setiap kali saya lagi bingung. Kadang begini ya, problema anak muda itu putus pacar ya kan saudara kan. Problemanya apalagi ya mau kuliah lagi lanjut atau enggak. Saya cuma setiap kali kalau saya lagi putus pacar, saya lagi apa, teman tanya galau apa enggak. Enggak galau, manusia juga ya. Galau ada. Tapi saya selalu percaya kalau saya harus putus, saya belum waktunya Tuhan, berarti ada rancangannya Tuhan. Karena setiap apapun yang sudah kita lakukan dengan doa, Tuhan akan menjawabnya. Jalannya udah jalannya Tuhan. Selalu berpikir saudara, ketika doa kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai apa yang kita mau, kita harus mengucap syukur. Tetapi ketika doa kita tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita mau, berarti ada jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu yang lebih baik bagi saya dan saudara. Amin. Hari-hari ini yang sedang punya pergumulan, hari-hari ini yang sedang rasanya Tuhan saya mau kemana? Doa dulu. Doakan semuanya, Tuhan pasti buka jalannya. Saudara, saya dulu hidup cukup diberkati. Tapi saudara, setiap kali saya sekolah itu saya selalu naik beca karena sekolah saya dekat. Tapi di beca itu saudara, ya ekonomi kita cukup, tapi bukan berarti yang high class begitu ya saudara ya, masih naik beca. Terus setiap di beca teman-teman saya semua udah naik motor, teman-teman saya semua udah naik dianterin mobil lah di sekolah gitu ya. Saya selalu di beca saya beriman begini saudara. Saya di beca ini saya seperti ratu, saya bilang. Naik kereta kuda kencana selalu kan pakai kereta. Itu di hati saya sendiri saya tanamin begitu. Jadi saya bersyukur setiap hari dan saudara tahu, teman-teman saya selalu ngeledekin saya ratu beca. Tanpa saya bilang bahwa di beca itu saya ngerasa kayak ratu gitu kan. Tapi teman saya ini si ratu beca, kata telat mulu. Becanya soalnya ngegoesnya lama saudara ya. Dan tapi saudara tahu hari-hari ini saudara, kalau saya berpikir dan di masa-masa itu saya ikut banyak lomba-lomba. Jadi saya seneng, oma saya suka daftarin saya lomba kayak Miss Sophie Martin, apa segala macam yang untuk ratu-ratuan gitu ya saudara waktu saya 17-18 tahun. Saudara tahu saya selalu menang juara 1. Kenapa? Karena mungkin apa yang kita imani itu yang terjadi dalam hidup kita. Saya selalu beriman, di beca pun saya rasanya biarpun saya di beca rasa naik Mercy. Saudara, tapi sekarang saudara ya, Tuhan berkati keluarga saya benar saudara, saya punya Mercy, tapi sekarang lagi masuk rumah sakit, saya nubruk tiangnya kagak ini. Bukan saya mau gimana, tapi maksud saya gini, ketika kita beriman walaupun saat itu rasanya gak mungkin, naik turun beca aja udah ngucap syukur, tapi saudara kalau Tuhan yang mau angkat saudara, Tuhan mampu loh untuk semuanya. Amin. Hari ini saudara yang lagi ngalamin kesulitan, lagi usaha, lagi berat, lagi apa, saudara harus yakinkan anak Tuhan, selalu Tuhan bilang menjadi kepala dan bukan ekor. Orang di luar sana boleh bilang roda terus berputar. Iya, kalau saya masih susah itu akan berputar, saya akan naik. Tapi kalau saya lagi dalam kondisi yang lagi down, Tuhan pasti akan naikkan saya. Saya tidak turun dan selalu naik, itu janji Tuhan. Amin saudara. Dan hari-hari ini saudara, saya selalu bilang sama teman saya, waktu itu teman saya juga selalu ngeledekin saya begini. Jadi waktu itu saya lagi mau nengokin guru saya. Saya mau nengokin guru saya di suatu perkampungan. Saya naik mobil teman saya, bannya kempes. Di satu rumah orang kaya sekali saudara, rumah itu besar. Di daerah Pura Indah. Saudara tahu, saya mogok di depan rumah itu, saya angkat tangan begini saudara. Jadi ibaratnya ini rumahnya, saya angkat tangan gini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang, suatu saat saya punya rumah seperti ini. Teman saya, saudara tahu waktu itu saya naik apa? Grand Max, mobil teman saya. Dan saudara tahu teman saya bilang begini, wah begini. Dia mau jadi pendeta, dia kada gila. Kata teman saya begitu kan. Teman saya ketawa semua, waktu itu saya masih SMA kelas 2 saudara. Dan saudara tahu, 10 tahun kemudian, rumah itu masih berdiri hingga saat ini, rumah saya dekatan rumah itu. Apa yang orang kira saya gak mungkin. Teman saya yang ketawain saya, teman saya yang ejek saya gila, saya undang pas syukuran. Saya bilang bagus gue gila waktu itu jadi gak gila sekarang. Saya bilang, saudara, Tuhan yang kita sembah,
Tuhan yang ajaib itu, dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah kurang apapun untuk berkati saya dan saudara. Tapi terkadang anak Tuhan yang kurang iman. Jadi saudara saya selalu, teman-teman saya, sekarang saya banyak mentorin anak-anak muda. Saya bilang begini, kalian tahu kan proses hidup saya, kalian tahu kan gimana sulitnya. Kalian tahu kan step by stepnya. Tapi kalau Tuhan saya yang hidup bisa berkatin saya, Tuhan saya yang hidup bisa berkatin kamu, saya bilang. Saudara, hari-hari ini apa yang saudara lihatnya mungkin mustahil. Nabi Habakuk mungkin gak ngeliat tuh masa depan yang cerah bagi Israel. Lawang orang lagi susah-susahnya, tapi Nabi Habakuk bisa terus sukacita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yakin ini Tuhan saya hidup. Yakin ini Tuhan yang saya pegang itu pasti dia akan bela saya. Pasti dia akan berkati saya. Nah di situ saudara kekuatannya timbul. Nah hari-hari ini saudara, anak-anak Tuhan, ayo saudara bangkitkan iman untuk, iya Tuhan, Tuhan pasti tolong hidup saya. Iya memang harga bensin naik, harga dolar naik, apapun naik terserah. Gas naik, apa naik. Bahkan ya sayur di pasar pun naik, saya suka ke pasar setiap hari saudara. Tapi begini, anak Tuhan pasti dicukupkan. Jadi jangan ada lagi yang selalu, teman saya selalu broadcast yang seram-seram. Selalu kirimin saya hal-hal yang aduh kayaknya tuh besok kiamat gitu ya saudara ya. Memang kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, tapi walaupun besok harus kiamat, yang harus disiapkan adalah kitanya. Bertobat makanya. Hari-hari udah kayak begini, hari-hari udah semakin jahat, bencana sana sini, masih gak mau tobat juga, maunya diapain. Ya kan saudara kan. Nah hari ini saudara, kita semua belajar keadaan manusia ini di akhir zaman. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Tadi slide saya boleh diputar. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara tetap bersukacita di masa sukar ini saudara? Di masa-masa akhir zaman ini. Yang pertama, next slide, firman Tuhan. Kita lihat di Roma 10 ayat 17. Sama-sama yuk kita baca ayat ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran apa? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara kalau lihat di sini saya kasih gambar hati, maklum slide saya agak jelek, saya tidak pakai AI. Di situ ada gambar hati. Hati itu kan heart ya saudara ya. Kalau kita perhatikan, saudara saya merenungkan, di tengah-tengah heart ini ada ear, telinga. Apa yang di hati itu dari apa yang kita dengar. Saudara bisa bangkit iman kalau apa yang saudara dengerin itu hal yang benar. Anak-anak muda zaman sekarang jangan cuma dengerin TikTok. TikTok cuma lagu-lagu yang itu, apa itu, saya suka dengar juga apa. Cikini gondang dia lah apalah itu ya saudara ya. Dengerin firman Tuhan. Media sosial Tuhan bisa pakai untuk firman Tuhan. Media sosial Tuhan bisa pakai kita untuk dengar firman. Tapi banyak orang yang skip firman Tuhan, mau dengar yang enak-enak. Semua yang ajib-ajib, yang dilarang-dilarang. Nah Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hari Tuhan semakin dekat, tetapi dunia memaksa kita untuk, ayo waktu kita COVID lihat deh, social distancing, ayo ibadah online aja. Ayo ibadah di rumah aja. Kenapa? Ketika kita bersatu, ada community yang kuat dalam Kristus. Setan itu gak mau saudara. Setan maunya kita tuh di rumah aja yang enak-enak, gak gabung, gak gaul. Sedangkan dalam 2-3 orang berkumpul ada Roh Tuhan hadir. Jadi hari ini saya juga percaya Tuhan hadir tempat ini. Tapi iblis membuat segalanya itu menjadi apa? Terpecah anak-anak Tuhan. Waktu COVID gak ada yang berani ke gereja. Saya juga ikut-ikutan lagi. Padahal saya sudah khotbah, bilangin tiap kali khotbah selalu ngomongin ke teman iman. Kemana-mana kain 95 dilapis-lapis. Kain 95 plus tebel-tebel sampai ini mah bukannya COVID, sesak napas juga iya gitu saudara ya. Tapi saudara pas saya pakai masker itu saudara, kain 95 di double-double, saya malah kena COVID. Waktu zaman itu saudara. Dan saudara tahu, di situ saya baru mulai sadar bahwa sebenarnya hidup itu bukan butuh barang-barang fisik itu, saya butuhnya Tuhan. Karena begini saudara, waktu saya kena COVID waktu itu, saya itu datang ada dokter ke rumah, cek
kasih obat itu segenggam saudara. Di saat saya nggak bisa makan, nggak bisa cium apapun, entahlah itu ada antivirus, anti apa saya juga nggak tahu ya. Pas saya makan obatnya satu, saya ngegonggong saudara, batuk dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam sampai jam 3 pagi nggak tidur. Bayangin saudara, itu biji mata rasanya mau copot. Serius. Tapi saudara, di hari itu, di saat saya udah nggak tahu lagi mau gimana, mama saya semuanya kabur. Saya cuma berdua sama oma saya sudah tua, satu ranjang berdua. Di rumah cuma kita berdua, nggak ada juga yang mau datang kalau saat COVID kan saudara tahu. Tapi saya setel lagu rohani yang Don Moon begini bunyinya. You are the Lord that healeth thee. You are the Lord my healer. You send your words and heal my disease. You are the Lord my healer. Saudara tahu, setelah itu tidak ada satu butir obat pun yang saya makan. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan yang saya sembah di Alkitab tulis, Tuhan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, lumpuh, berjalan, buta melihat. Saya cuma perkara COVID begini, saya yakin Tuhan bisa sembuhin. Tadi udah minum obat Tuhan, sudah usaha, tapi usahanya gagal. Kali ini jalannya Tuhan, saya bilang. Saya gak minum obat apapun lagi. Saudara tahu, saya punya teman semua di Amerika yang sudah vaksin sampai 4 kali, berapa kali, kena COVID, sebulan gak sembuh-sembuh. Saya saudara gak minum obat, dokter cuma datang infus vitamin 2 kali ya Oma, 2 kali infus vitamin. Saya dalam 1 minggu 10 hari negatif. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Teman-teman saya yang udah pakai antivirus waktu itu, Avigan, bla bla bla, nggak lolos sampai ke Wisma Atlet, sampai ini sampai itu. Tapi saya mau katakan sama saudara, di hari itu, di saat orang nggak bisa tolong, di saat obat pun nggak menolong, saya baru sadar itulah iman yang harus bangkit. Hari-hari ini saudara yang punya sakit, yang masa-masa sukarnya apa saya juga nggak tahu. Ingat ketika usaha kita semuanya udah nggak mampu lagi, lihat jalannya Tuhan. Karena selama kita masih napas, berarti masih ada pertolongan Tuhan untuk kita. Masih ada harapan. Next slide. Yang kedua, jangan khawatir. Saudara, kadang tuh ya, waktu yang saya alami COVID waktu itu, saya menyadari begini saudara. Waktu sebelum saya dicolok itu apa itu namanya, tes itu, saya belum hilang penciuman, masih bisa makan. Tapi ketika saya dicolok dan dibilang katanya positif, disitulah saya mulai rasanya, wah Wisma Atlet, wah banyak yang udah pada jadi ini kan. Bahkan saudara saya ada yang sudah di rumah sakit meninggal, tidak boleh ditengok, langsung masuk peti saudara. Hari itu saya langsung ciutnya, biarpun ya tiap hari baca firman, tiap hari nyembah, tapi secara manusia saya langsung wah ciut ini, oma juga sudah tua saya bilang. Tapi saudara tahu, di saat saya khawatir itu, mulailah timbul semua gejala. Langsunglah saya gak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebelum saya dicolok itu saya masih bisa masakin oma, bayam waktu itu ya oma ya. Saya masih bisa masak, masih bisa apa. Ketika pas dinyatakan positif, hilang semua. Dan di saat itu rasa keberanian itu hilang saudara. Mulailah semua gejala timbul, saya mulai halu. Saya ngelihat Ethernet saya itu saudara, lampu kristalnya, saya bayanginnya malah saya lagi cuci piring. Udah halusinasi. Jadi begini, saya bilang gini, Tuhan kok saya nyuci piring tapi kok atasnya kristal kamar. Ternyata saya memang di kamar, jadi saya sudah halu. Saudara tahu kenapa saya halu? Jadi saya begini saudara, itu ada alkohol di samping meja, jadi saya punya ranjang, sampingnya ada meja kecil, ada alkohol. Saya hirup itu alkohol, saya bilang gini, ini kan katanya di berita TV kumannya ada di hidung. Jadi saya hirup alkohol supaya kumannya mati. Bukan kuman yang mati, otak saya ngeblank, saudara ngeng. Jadi saya kayak anak pang yang lagi ngelem. Jadi saya halusinasi, saya bayanginnya gini, Tuhan makasih ya udah bisa cuci piring loh sekarang loh. Tapi kenapa ya kok kristal ini kok kamar? Saya nggak tidur tapi saya halu saudara. Di saat seperti itu saya baru sadar, ternyata ketika saya khawatir, ketika saya mulai
rasa takut itu muncul, ciut semuanya, intimidasi setan masuk. Ketika saya mulai gak berani, mulai gak ini, hancur semua. Kita buka Lukas 12 ayat 25 sampai 26. Baca yuk sama-sama. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Amin. Saudara, kita manusia itu aneh. Kita lebih suka khawatir akan masa depan, tapi kita gak ngerjain apapun di masa ini. Teman-teman saya, saudara, khawatir banget anaknya kuliah, pengennya di luar negeri. Tapi saudara tahu anaknya baru apa? TK aja belum. Belum tentu masih hidup, saya bilang kita puluhan tahun lagi. Kan kita gak ada yang tahu. Saya punya pengalaman, ada seseorang yang saya tahu keselak nasi aja meninggal. Tapi kok sibuk mikirin, stres untuk hal-hal yang ke depan. Boleh saudara punya tabungan, boleh saudara punya deposito, boleh, tapi juga jangan semuanya dilandaskan karena saya khawatir nih pegang apa ya, ini kan masa udah begini. Besok aja gak tahu masih napas apa enggak. Hari ini lakukan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini bisa buat baik buat Tuhan. Saudara, saya selalu punya prinsip begini, kalau saya hari ini diberkatin berapa, bisa bantu teman yang calling yang apa, saya bantu sebisanya. Kenapa? Saya pikir kayak lebih baik saya kalau bantu orang, saya nabung buat Tuhan. Tuhan gak akan biarin saya kesusahan kok. Daripada saya nabung di bank, di ini, di itu, gak ada yang aman juga. Hari-hari ini apa sih yang aman? Gak ada hal yang aman. Yang aman cuma satu doang. Saya udah bilang dari awal, cuma di dalam Tuhan Yesus ada keamanan. Dia yang jamin kok hidup kita, apalagi yang mau ditakutin. Next, persingkat waktu. Yang ketiga, mengucap syukur, saudara. Hari-hari ini pagi kita bangun, udah belum mengucap syukur sama Tuhan? Ada yang udah bersyukur sama Tuhan? Yang angkat tangan kok dikit, yang lain kenapa? Belum mandi yang lain. Ada yang udah ngucap syukur sama Tuhan? Tuhan baik banget loh, masih napas, masih bisa ngomong-ngomong. 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18. Layar suci bantu saya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sama-sama baca ya, 1, 2, dan 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara, saya suka doa. Doa suka ulang-ulang kalau misalnya belum dikabulin. Saya suka doa, misalnya saya minta, ya banyak lah ya. Namanya doa saya gak usah sebagian ke saudara. Ya. Tapi saya kadang suka ulang-ulang, Tuhan kok kayaknya puluhan tahun saya doain ini gak dijawab. Doain temen saya sakit sembuh, altar call orang sembuh. Kok saya belum sembuh-sembuh Tuhan. Kadang begitu kan. Kok Tuhan belum jawab doa saya yang ini Tuhan. Kadang ada rasa gimana gitu kan. Udah bertahun-tahun di Israel didoain, di mana didoain gitu. Saudara, saya waktu ke Israel, saudara saya ada satu nitip doa minta jodoh. Saya berdoa jodoh buat dia itu dengan sangat, saudara ya. Terus minyaknya saya bawa pulang, saya sampai minta doa sama pastor di Israel. Itu minyak itu buat saudara saya yang di Indonesia, di Bandung. Saya kasih ke Bandung. 3 bulan dia ketemu jodoh dan menikah, saudara. Nah masalahnya saudara, minyak yang sama saya pakai juga saudara ya. 10 tahun yang lalu itu saudara ya, dari saya 17 sampai hari ini ya, masih berputar-putar. Nah tapi saudara, yang saya mau kasih tahu sama saudara begini. Tuhan jawab saya begini. Ada waktunya kamu kan sudah doa. Mau tahu jawabannya Tuhan? Diam dong. Tuhan yang akan bicara. Kapan Tuhan mau bicara kalau kamunya ngomong terus? Dan saudara tahu hari-hari ini Tuhan banyak menjawab doa-doa saya. Yang saat saya ibaratnya sudah, yang di waktu saya meronta-ronta Tuhan gak jawab. Tapi di saat saya tenang dan menyerahkannya sama Tuhan, Tuhan jawab loh. Kadang saudara, di saat kita udah yang namanya udah bersungut-sungut sampai, Tuhan ini kok begini, ini begini, komplain terus. Saudara ingat bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, kenapa? Gak ada yang jawab. Sekolah minggunya di gereja bukan.
Bangsa Israel 40 tahun diputar di padang gurun cuma karena apa? Sungut-sungut. Tapi kenapa ya setiap ada masalah banyak orang Kristen sungut-sungut. Di sini nggak ada loh, di luar. Sama saya doang. Di sini semuanya mukanya baik banget. Sampai pas saya bilang sungut-sungut nggak ngerti semua. Langsung apa itu gitu saudara ya. Terus saudara mau saya bilang begini. Kalau doa mau cepat dijawab, masa lagi sukar. Banyaklah bersyukur. Ingat Habakuk bersyukur. Ingat siapa lagi ngucap syukur. Daud kayak apa menari-nari di hadapan Tuhan. Saudara, kita mau doanya dijawab, tapi tiap hari kerjaannya komplain sama Tuhan. Bukan dapat jawaban, takutnya hajakan. Saya udah merasakan juga saudara. Waktu itu saya sekolah teologi, ada kehambat, harus keluar dari sekolah teologi itu. Ada satu hal yang kurang baik di sana. Saya pindah sekolah lain. Waktu saya berhenti itu beberapa tahun, saya pikir Tuhan tolak saya jadi hamba Tuhan. Saya pikir, aduh Tuhan, tapi pelayanan terus berjalan, tapi sekolah kehambat. Nggak sekolah teologi, tapi bisa khotbah, bingung saudara kan. Teman saya juga semuanya, jadi kau ini apa? Nggak tahu gitu. Tapi pokoknya diundang aja, ya udah jalanin aja ya kan. Jadi waktu itu begini saudara, saya sekolah teologi, ada dosen nembak saya, minta jadi istrinya. Dia divorce, tapi istrinya masih hidup. Di Alkitab tulis, tidak boleh kan cerai hidup. Jadi saya keluar dari sekolah itu. Tapi saya merasanya begini, saya tertolak berarti. Saya kan keluar, bertahun-tahun saudara pelayanan tanpa sekolah. Saya nangis, saya banyak bergumul sama Tuhan, orang nggak tahu. Kalau setiap khotbah lucu sekali, padahal hidup lagi galau-galaunya itu. Tapi begini, waktu COVID itu ada satu gembala saya bantu saya untuk sekolah lagi, bla bla bla, selesai dengan cepat. Dan saya melihat bahwa Tuhan ajarin saya gini, kata Tuhan di hati ngomong begini, kalau kamu dari dulu sekolah lancar semuanya, mungkin ngambil S2, S3, bla 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 itu saudara ya, mungkin kamu akan sombong setengah mati. Mungkin kamu akan merasa bahwa iya ini kan karena sekolah saya bisa begini. Tetapi di saat seperti itu Tuhan izinkan untuk saya ketunda dulu, untuk saya mengalami padang gurun dulu. Di situ saya baru sadar, saya nggak ada apa-apanya kalau Tuhan nggak tolong. Saya nggak mungkin bisa saudara, saya nggak pernah yang namanya minta ke gereja tolong undang saya, tolong. Nggak bisa saudara, nggak ada koneksi, nggak ada keluarga saya yang punya gereja juga nggak ada saudara. Tapi saudara sampai hari ini saya pelayanan gereja baru, gereja ini saya juga baru Tante Malia, terima kasih Om, terima kasih diundang. Saya suka mikir gini loh, saya yang bukan siapa-siapa ini, Tuhan selalu buka jalan. Kalau Tuhan mau pakai semuanya simple, yang gak pernah saya pikirin, yang gak pernah saya thinking, saya bilang sama teman begitu. Tapi kalau ikutin jalannya Tuhan, semuanya lancar aja. Next, terakhir. Yang keempat, bertekun dalam doa. Banyak orang yang ngerasa, oh udahlah udah capek doa, ngapain doa lagi. Tapi saya mau kasih tahu, doa itu Tuhan bilang nafas hidup orang percaya. Setiap hari harus berdoa. Ada lagi yang tanya sama saya, baca firman sama doa pentingan mana? Coba saudara, pentingan mana? Doa. Ada yang bilang pentingan firman? Gak ada yang mau jawab, ini kayak takut salah, saya bukan cerdas cermat ya. Tapi begini saudara, saya mau bilang sama saudara begini, doa dan baca firman itu adalah hal yang harus berdampingan dan harus wajib. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kadang banyakan maunya kita bukan maunya Tuhan. Contoh saudara ya begini, terakhir waktu saya udah habis betul 5 menit. Ada seorang yang saya kenal, dia ngejomblo saudara, ini cowok. Nih ya tolong doain Koko dong, Koko lagi pengen nikahin ini cewek nih, bla 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 lah. Oh ya udahlah didoain gitu kan. Tapi ternyata saudara dia kasih tahu, iya tolong doain ya supaya dia cepat divorce sama suaminya. Loh kok divorce sih? Itu emang siapa? Bini orang tapi kasihan sama suaminya digebukin, mendingan sama Koko aja. Saudara bayangin ya, saya rasanya pengen baptis, dia celup 40 menit ya saudara ya. Saya tanya, baca firman gak tiap hari? Ya maklum lah ya kerja gak sempat baca firman tapi doa tiap hari. Ya makanya kau tidak baca firman, saya bilang kan. Mana ada kisahnya doain bini orang.
Yang ada kena tulah iya, aku bilang. Itu bini orang mau kata lagi bonyok, balikin aja ke suaminya, saya bilang. Dibawa pula sama dia ke gereja. Nah itu saudara, hari-hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, doa harus sesuai juga sama kehendak Tuhan. Jangan kau doain hal-hal yang ibaratnya begini. Ada orang juga main apa, judi online, tapi berdoa. Mana ada Tuhan mau jadi partner kriminal saudara ya. Ini kan aneh-aneh sekarang. Teman saya mau berangkat kerja di mana? Di Kamboja. Jadi apa? Itu agen judi online. Gajinya 8 juta lulusan SMP dong. Aduh saya bilang terus minta doa. Kalau kau dipotong-potong pun aku juga nggak tahu. Aku bilang kan namanya kamu mau jadi agen judol. Terus minta doa supaya selamat. Udahlah, aku bilang udah nggak tahu ini udah ngawur saya bilang. Nah hari-hari ini itu yang terjadi. Makanya tugas Bapak Ibu yang punya anak, yang punya saudara apapun itu, didiklah untuk baca firman Tuhan. Jangan sekarang apa-apa ngandelin AI bikin smartphone tapi not smart people, bukan orang pintar, yang pintar AI-nya. Dan kita cuma didoktrin mentah-mentah. Saudara dulu waktu saya SD, saya hafal semua nomor telepon teman saya. Teman akrab saya semua saya hafal nomor telepon rumahnya. Tanpa ngetik-ngetik. Tapi sekarang saudara, saya boleh jujur saya cuma ingat nomor oma saya, nomor mama saya. Bapak aja saya lupain nomornya saudara. Saking terlalu mudah. Smartphone semuanya, smart teknologi. Akhirnya otak ini agak butek saudara. Nah sekarang ini saya biasain khotbah gak mau pakai AI. Teman saya selalu pada bilang gini, udahlah kau khotbah daripada pusing besok pakai AI aja. Pala kau, aku bilang. Iya, lama-lama otakku mampet AI semua. Terserah dia firman mau ngomong apa. Memang bagus-bagus saudara. Saya akuin AI bagus-bagus, tapi begini. Kalau kitanya gak jadi smart people gimana? Nah itu saudara, hari-hari ini tuh sangat bahaya banget. Roma 12 ayat 12, ayat terakhir. Ayo pemusik maju ya. Roma 12 ayat 12, layak suci bantu saya. Bertekun dalam doa. Jangan lupa doa, jangan lupa juga baca Alkitab saudara. Masa sukar, kekuatan kita hanya doa. Roma 12 ayat 12 mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, Tuhan gak pernah janji jadi orang Kristen itu pasti hidupnya enak-enakan. Tapi Tuhan selalu janji untuk selalu menyertai. Itulah sebabnya kita harus selalu sabar dalam kesesakan dan terus tekun dalam doa. Karena hanya itu kekuatan kita. Amin. Saudara kita doa sama-sama yuk. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan meteraikanlah setiap firman-Mu di setiap hati kami, jadikanlah hati kami tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang hari ini kami dengar, boleh tumbuh subur di hati kami ya Tuhan. Jadikanlah kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan di akhir zaman ini untuk senantiasa bersukacita di masa-masa yang sukar ya Bapa. Tuhan ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bertekun dalam doa, selalu taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang akan terjadi ke depan ya Tuhan, Engkau Tuhan yang pegang kendali, Engkau Tuhan yang akan memimpin kami, Engkau Tuhan yang akan berikan damai sejahtera dan jalan keluar atas setiap pergumulan dan masalah kami. Dan Bapak hari ini saya berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya darah Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Setiap orang yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus hari ini Engkau Tuhan yang tidak kurang panjang tangan-Mu untuk memberkati tiap-tiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan apapun permasalahan pergumulan dalam rumah tangga hari-hari ini ya Tuhan, Engkau Tuhan berikan anggur yang manis atas setiap rumah tangga di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan tak pernah janji. Semuanya tahu lagu ini ya saudara ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat
lagu ini dari awal kembali, saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Saya serahkan kembali. Tes. Terima kasih kepada Ibu Stesi Natania untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati terus pelayanannya dimanapun Ibu berada. Bapak Ibu Saudara, diumumkan untuk ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nur Kolis. Lalu Bapak Ibu Ibu Kolis ya, Bapak Kolis. Kita juga mengingatkan kembali untuk acara kita, kebersamaan kita di Jogja tanggal 25 sampai 29 Desember. Bapak Ibu bisa menabung dari sekarang untuk memperingan beban kita nanti, misalnya untuk memperingan biaya di depannya. Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya umumkan untuk hari ini. Kemudian saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Silakan. Ya, terima kasih buat semua yang hadir dan evangelis ya, Natania yang sudah memberkati kita, dan biarlah apa yang dia ungkapkan, sampaikan boleh menjadi kekuatan kita untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kita mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu, kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam ibadah ini, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang sudah diuraikan itu Tuhan tanamkan dalam hati pikiran kami, untuk kami tetap beriman kepadamu, berharap kepadamu, bersyukur, berdoa hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Karena kami tahu segala sumber kehidupan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kasih kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu ada bersama dengan hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu berada melayani, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati omanya, berkati keluarganya, berkati komunitasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua kami yang hadir di tempat ini. Kami percaya jawaban hidup kami adalah hanya dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami, yang mencukupkan kami, yang menguatkan kami, yang memberikan semangat kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tak berkenan